Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Masrafiah, NIM 203141154, dan rekan saya Andarani Fatia Nurrohmah dengan NIM 203141135. Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur sel pada makhluk hidup. Saya akan menjelaskan tentang cara mempelajari ilmu sel. Biologi sel merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel. Dalam hal ini, sel yang diamati bukan hanya bagian morfologinya saja, melainkan dari aspek biokimianya, genetiknya, hubungan antar struktur dan fungsi, mekanisme pembentukan berbagai ultrastruktur seluler, hubungan dengan sistem antar sel, mekanisme pengaturan pertumbuhan dan perkembangan, dan lain sebagainya. Komponen yang begitu banyak yang ingin diamati perlu peralatan dan metode yang canggih dan modern untuk memilikinya dan mempelajarinya. Bahkan untuk mengetahui fungsi dari bagian sel tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu mekanisme kerjanya agar fungsinya dapat kita ketahui dan pahami dengan baik. Untuk mempermudah kita dalam mempelajari tentang sel, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep, metode, informasi mengenai ukuran dari organisme yang akan diamati dan mengetahui terlebih dahulu satuan-satuan umum yang digunakan untuk menyatakan ukuran dari sel yang akan diamati tersebut. Setelah kita mengetahuinya dengan baik, maka kita dapat lebih mudah dalam melakukan pengamatan terhadap bagian-bagian sel tersebut. Skala ukur dalam sel pada organisme. Perkembangan mengenai pemahaman tentang sel semakin cepat berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Jadi perkembangan ini melebihi indera manusia yang melebihi batas normalnya. Penemuan dan penelitian awal tentang sel ini semakin berkembang sejak tahun 1590. Pada saat penemuan mikroskop elektron pertama kalinya dan peningkatan mutu alat tersebut berkembang pada tahun 1600-an. Dalam mempelajari komponen yang terdapat di dalam sel, kita harus mengetahui terlebih dahulu objek yang akan digunakan dalam pengamatan sel. Di antaranya yaitu asam amino, protein, virus, bakteri, dan sel. Makhluk hidup yang akan digunakan sebagai objek penelitian harus diketahui terlebih dahulu skala ukuran atau satuan yang akan diamati agar dapat lebih mudah menentukan resolusi alat yang akan digunakan dalam pengamatannya, sehingga objek yang diinginkan dapat terlihat dengan jelas. Dalam hal ini, skala ukuran yang digunakan pada pembelajaran histologi dan sitologi sebagai satuan umumnya ialah mikrometer atau sering disebut dengan mikron. Dengan notasi mikrometer dan milimikron atau nanometer. 1 milimikron sama dengan 1/1000 mikrometer. Dalam standar internasional, 1 nanometer dibagi lagi atas 1000 pikometer. Sehingga dalam hubungan dengan angstrom harus dinyatakan dengan 8 angstrom sama dengan 800 pikometer. Penggunaan angstrom ini tidak diperbolehkan lagi dalam ukuran standar internasional, sehingga harus dihindari penggunaannya. Ukuran sel itu berkisar antara 5 sampai 50 mikrometer. Dengan mengetahui susunan berdasarkan skala ukurnya,
masing-masing, maka sel sangat mudah untuk dipelajari dan dapat mempermudah dalam melakukan pengamatan melalui mikroskop elektron. Ukuran sel. Sel memiliki ukuran yang bervariasi, tergantung pada tipe selnya itu sendiri. Berikut ini adalah tabel besaran-besaran yang biasa digunakan dalam mempelajari sel. Teknik dan metode dalam mempelajari sel. Dalam mempelajari sel, ada beberapa metode dan teknik yang harus kita miliki agar kita mudah melakukan pengamatan tentang sel tersebut. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, pengamatan sel dengan mikroskop. Untuk mempermudah kita dalam melihat bagian-bagian sel tersebut, yang kita lakukan adalah dengan mengamati sel tersebut menggunakan alat bantu yang mempunyai resolusi yang cukup besar, karena ukuran sel tersebut sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Oleh sebab itu, pengamatan sel ini kita lakukan dengan menggunakan mikroskop. Karena penggunaan mikroskop ini dapat ditentukan sesuai ukuran komponen bagian sel yang akan diamati agar dapat memperbesar bayangan objek yang dilihat. Yang kedua, teknik kultur sel atau pertanaman sel. Teknik kultur sel atau penanaman sel ini ialah teknik yang dilakukan dengan cara menanamkan sel atau jaringan hidup yang diambil dari tubuh yang masih segar dan hidup, kemudian diletakkan dalam larutan fisiologis atau serum darah, kemudian diamati dengan menggunakan mikroskop. Media yang digunakan dalam teknik ini agar tahan lama dan tidak terjadi kontaminasi yaitu dengan memberikan nutrisi, antibiotik, serum, dan ekstrak embrio. Namun media ini terkadang banyak memiliki kekurangan sehingga digunakanlah media yang lebih praktis yaitu media sintesis. Contohnya Parkers 199 sistem medium yang mengandung berbagai metabolit dan serum anak sapi dan anak kuda. Teknik kultur sel ini digunakan dalam pengamatan metabolisme serta proses pembelahan sel, baik secara normal maupun abnormal, mekanisme infeksi virus, bakteri, dan mikroba lainnya, serta pengamatan pada kromosom sel. Pengamatan pada kromosom sel ini dilakukan dengan cara sel terlebih dahulu dikultur, kemudian dibuat sediaannya pada saat sel sedang dalam tahap pembelahan sehingga bentuk kromosom dapat terlihat dengan jelas. Yang ketiga, teknik mikro atau mikroteknik. Teknik mikro adalah teknik yang dilakukan untuk mengamati bagian-bagian sel secara detail dan jelas yang dilakukan dalam bentuk media atau preparat mikroskopik terlebih dahulu. Penggunaan teknik ini dilakukan melalui jaringan yang disayat tipis dengan alat bantu yang bernama mikrotom. Kemudian diletakkan pada gelas objek, diwarnai, ditutup dengan gelas penutup, dan akhirnya direkat sehingga menjadi awet dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, dan juga dapat dilakukan pengamatannya secara berulang-ulang dengan mikroskop tanpa merusak komposisi dari sel atau jaringan tersebut. Yang keempat, sitokimia. Teknik sitokimia ini dilakukan dengan pemberian berbagai enzim pada jaringan yang kemudian fungsi dari suatu organel dapat terlihat seperti butiran warna tertentu ketika dilihat dengan mikroskop cahaya atau mikroskop elektron. Tujuan utama dalam teknik sitokimia ini adalah untuk identifikasi dan lokalisasi komponen kimiawi sel, baik yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu juga adalah
untuk mempelajari dinamika perubahan dinamika organisasi sitokimianya yang terjadi atas perbedaan fungsinya. Dengan menggunakan teknik sitokimia ini, susunan kimia sel dapat ditentukan dengan mudah melalui reaksi kimia yang menghasilkan senyawa tak larut dan berwarna khas. Selanjutnya ialah biokimia. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis susunan kimia organel dalam tabung reaksi. Dalam analisis yang dilakukan, sel harus dihancurkan atau dipecahkan selaputnya terlebih dahulu, kemudian disentrifugasi. Kemudian hasilnya berupa endapan atau sedimen yang selanjutnya dianalisis secara kimia. Sitogenetika. Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan pada sel melalui susunan genetiknya secara khusus. Metode ini bertujuan untuk menentukan karyotipe pada sel. Pengamatan pada susunan DNA, pengamatan pada sifat kromosom ketika masih berupa benang halus berbentuk jala atau kromatin, terjadinya pindah silang atau crossover pada waktu pembelahan, mengadakan hibridisasi, membuat peta kromosom. Begitu juga pada saat terjadi pengaruh lingkungan yang menyebabkan terjadinya radiasi gelombang pendek dan bahan kimia. Selanjutnya, fraksionasi sel. Metode ini digunakan dalam memisahkan bagian organel maupun molekul-molekul makro. Proses ini dilakukan dengan cara homogeneisasi dan sentrifugasi. Yang selanjutnya, sentrifugasi. Sentrifugasi adalah suatu metode yang digunakan dalam mencapai suatu sedimentasi, di mana partikel-partikel yang ada di dalam suatu bahan disiapkan oleh gaya sentrifugasi dari fluida yang dikenal dengan partikel. Yang selanjutnya, ultradiografi. Metode ini dilakukan dengan cara pemberian bahan radioaktif atau isotop pada jaringan yang diberi warna perak bromida seperti halnya gambar yang timbul dari film potret. Pengamatan ini dapat dilihat dengan mikroskop elektron dan mikroskop cahaya. Yang terakhir, difraksi sinar X. Metode ini dilakukan dengan cara penyinaran sel dengan sinar X. Metode ini sering dilakukan dalam biologi molekuler yang khusus mendalami susunan kimia sel sampai tingkat susunan molekul zat-zat yang terdapat dalam sel. Metode ini berfungsi untuk menganalisis susunan kimia protein, DNA, dan RNA. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Andarani Fathia Nurrohmah. Saya persilahkan. Kemudian saya, Andarani Fathia Nurrohmah, akan menjelaskan mengenai struktur sel pada makhluk hidup. Yang pertama yaitu sel prokaryotik. Jadi sel ini merupakan bentuk kehidupan yang terkecil dan memiliki metabolisme paling bervariasi, yaitu dengan ukuran 1-10 mikrometer. Dan sel ini dapat menghasilkan sel baru dengan cara membelah diri dan menghasilkan spora. Oke, yang kedua ada sel eukaryotik. Jadi sel ini merupakan sel yang memiliki inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran, sehingga memiliki dua membran antara lain sitoplasma dan nukleus. Sel ini merupakan salah satu hasil evolusi secara fisik dan biologis yang terjadi berjuta tahun yang lalu. Sel ini juga terdapat organ yang lebih kompleks lagi dan susunan organnya sudah tersusun dengan teratur.
Dari kedua sel di atas, terdapat perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik, di mana sel eukariotik memiliki ukuran yang lebih besar daripada sel prokariotik, karena sel eukariotik memiliki organel sel yang lebih banyak dan lebih besar daripada sel prokariotik. Dan untuk perbedaan dari sel eukariotik dengan sel prokariotik dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sel hewan, di mana sel hewan ini terdiri dari membran plasma, sitoplasma, dan nukleus. Membran plasma sendiri merupakan lapisan terluar yang membatasi isi sel dari lingkungannya. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan matriks atau zat seperti gel yang berada di dalam sel. Sedangkan nukleus merupakan salah satu organel yang berada di bagian pusat sel. Nah, sel eukariotik yang ada pada sel hewan merupakan sel yang tidak memiliki dinding sel serta kloroplasma. Dan yang kedua, mengenai sel tumbuhan. Jadi sel tumbuhan ini terdiri dari dinding sel atau bagian dari sel tumbuhan yang terletak di luar membran plasma dengan bentuk yang tebal. Kemudian ada plastida. Nah, plastida ini salah satu organel yang terdapat pada sel tumbuhan yang sangat berperan penting dalam proses fotosintesis. Yang terakhir yaitu vakuola, di mana banyak sel yang terdapat pada tumbuhan memiliki vakuola sentra yang besar. Nah, vakuola sendiri berfungsi dalam kegiatan autofagi. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel-sel eukariotik yang terdapat pada semua sel hewan dan sel tumbuhan memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup jelas dalam hal fungsinya pada setiap bagian. Baik pada hewan maupun tumbuhan, kelompok yang serupa terorganisasi menjadi lembaran-lembaran atau berkas yang tersusun membentuk suatu jaringan, kemudian membentuk organ, kemudian membentuk struktur yang lebih spesifik lagi dalam bentuk sistem organ, dan membentuklah suatu organisme yang tersusun dalam tingkatan yang lebih kompleks dan lebih tinggi lagi yang terintegrasi dari tingkatan yang lebih rendah. Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai struktur sel makhluk hidup. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.